puncak arus balik Idul Fitri, mobilitas kendaraan di gerbang tol Muaro Sebapo hingga hari ini masih tinggi. Usai pelaksanaan PSU, KPU Bungo gelar pleno terbuka rekapitulasi perhitungan surat suara. Pemerintah Kabupaten Kerinci tegaskan akan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak masuk usai libur Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 7 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ridho Pratama. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, kita awali Jambi hari ini dengan segmen Mudik Tenang Menyenangkan. Para periode arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah, terpantau masih banyak kendaraan yang melintasi tol Muaro Sebapo. Meski puncak arus balik telah berlalu, namun volume kendaraan yang melintas diprediksi mencapai 8.000 kendaraan. Seperti inilah kondisi mobilitas kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan balik Idul Fitri di gerbang tol Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat masih banyak kendaraan yang melintas, baik kendaraan pribadi, minibus, maupun mobil travel yang masuk ke gerbang tol dari arah Jambi menuju Pulau Jawa. Peningkatan volume kendaraan diprediksi akan terus terjadi hingga malam ini. Manajer area tol Muaro Sebapo Abi Rafdi mengatakan tidak ada kemacetan yang terjadi selama masa arus mudik maupun arus balik di ruas tol Muaro Sebapo Bayung Lencir. Pihak tol juga mengingatkan kepada pemudik yang melakukan perjalanan balik di ruas tol Muaro Sebapo untuk memastikan telah memiliki kartu elektronik payment sebagai alat transaksi. Dan dihimbau untuk pengguna jalan supaya menyiapkan kartu elektroniknya. Walaupun kita masih belum bertarif, tapi dihimbau untuk penggunaan kartu elektronik, satu kartu, satu kendaraan. Sementara itu, puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah telah berlangsung pada Sabtu dan Minggu kemarin. Berdasarkan catatan pihak tol Muaro Sebapo, dalam sehari kendaraan yang melintas mencapai 10.000. Hazam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri, aktivitas lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi dipadati kendaraan pemudik. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi, Muafiq Aziza. Baik, ya saudara, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terpantau ramai dan juga lancar. Jalur ini merupakan akses utama yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Pekanbaru Riau dan juga sebaliknya. Pemirsa, berdasarkan informasi dari Kapospam Lebaran Polsek Sekernan, Ibda Olwan Siregar menyebutkan bahwasanya sejak 3 hari terakhir atau sejak puncak arus balik Lebaran ini terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya 500 sampai 700 kendaraan saja yang melintas per harinya, namun sejak 3 hari terakhir atau sejak puncak arus balik Lebaran ini terjadi peningkatan hingga lebih dari 1.000 kendaraan yang melintas setiap harinya. Adapun kondisi arus balik Lebaran ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pribadi, kemudian bus serta truk pengangkut sembako. Dan kami belum menerima adanya kepadatan yang berarti dan kondisi jalur ini masih terpantau aman, ramai, lancar, serta terkendali. Kemudian juga pemirsa, petugas dari pos pengamanan juga terus mengantisipasi potensi lonjakan arus balik Lebaran ini. Dan para petugas juga terus mengimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga keselamatan saat berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga agar dapat memanfaatkan pos pengamanan yang sudah disediakan oleh petugas untuk beristirahat. Kemudian juga saudara pemudik juga terus diimbau untuk bersiaga ataupun berhati-hati saat melewati ruas jalan di kilometer 26 dan juga kilometer 30 Jalan Lintas Timur Sumatera, dikarenakan kondisi jalan yang menanjak dan juga menikung sehingga ini rawan terjadinya kecelakaan. Untuk itu pihak kepolisian mengimbau kepada para pengemudi
untuk tetap menjaga kecepatan saat berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima, serta memastikan juga pengemudi dalam keadaan sehat saat berkendara agar dapat berkendara dengan tenang, nyaman, kemudian juga agar dapat selamat sampai tujuan. Mudik asyik TVRI, mudik tenang menyenangkan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Muafiq atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, pemudik dari berbagai daerah mulai kembali ke Provinsi Jambi usai libur Lebaran. Jalur darat masih menjadi pilihan pemudik saat arus balik. Terminal Alam Barajo Jambi masih dipadati pemudik yang balik usai memperingati Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Puncak arus balik di Terminal Alam Barajo Jambi diprediksi akan terjadi pada hari ini, Senin 7 April 2025. Pemudik sudah mulai berdatangan sejak pagi dan menunggu travel jemputan ke lokasi tujuan. Salah seorang pemudik Anyam mengatakan dirinya baru tiba usai memperingati Hari Raya Idul Fitri di Pulau Jawa. Perjalanan mudik dan balik pada Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena arus lalu lintas relatif ramai lancar. Banyak masyarakat yang juga melakukan keberangkatan keluar Provinsi Jambi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya. Tunggal Ulu dari mana, Mbak? Dari Padang. Dari Padang. Artinya kita sudah mulai balik lagi sini, Bu. Kemarin di Padang ngapain, Mbak? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan bersama teman. Sama keluarga, kan kampung di Padang. Oh, kampung di Padang. Artinya ke Padang sebelum Lebaran ya? Kalau ke Jambi aktivitas lagi atau gimana? Kerja. Untuk menjamin keselamatan penumpang, petugas Terminal Alam Barajo Jambi rutin melakukan pemeriksaan dan ramcek bus angkutan sebelum keberangkatan. Joko Prasetyo, TVRI Jambi melaporkan. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak terpantau ramai dan lancar selama libur Lebaran. Pengendara yang melintas diminta untuk memperhatikan laju kendaraan pada momen arus balik. Pada momen hari libur Lebaran selalu dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur bersama keluarga. Tidak sedikit kendaraan lalu lalang memasuki wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa libur Lebaran 2025 untuk pergi berwisata. Kepala Pos Pelayanan Muara Sabak Barat, Ibda Agus Winarno mengatakan, kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 4 seperti minibus. Ibda Agus Winarno mengimbau bagi para pengendara yang masuk ke arah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun sebaliknya dapat menjaga kecepatan kendaraan guna meminimalisir terjadi laka lantas. Mengingat jalan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga lintasan WKS kerap terjadi kecelakaan lalu lintas karena minim penerangan di malam hari. Selain itu, jika pengendara merasakan kelelahan ataupun mengantuk, diminta untuk segera beristirahat ke pos pelayanan Muara Sabak Barat untuk beristirahat maupun diperiksa kesehatannya. Untuk arus lalu lintas dari arah Jambi menuju ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam beberapa hari ini dalam keadaan lancar, aman, kondusif. Untuk kecelakaan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Selama pantauan libur Lebaran, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nihil terjadi kecelakaan lalu lintas. Meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan wilayah lintasan, namun ini tetap ramai dan lancar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, puncak arus balik di Kabupaten Merangin terpantau lancar dan untuk mengantisipasi kecelakaan, terdapat 60 polisi yang bersiaga di 5 pos yang berlangsung hingga 8 April. Arus balik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin sudah berlangsung sejak 3 April 2025. Hingga saat ini kondisi lalu lintas arus balik di Kabupaten Merangin berlangsung lancar dan aman. Kendaraan yang melintas didominasi oleh bus antar provinsi dan tidak ditemukan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, Polres Merangin menyiagakan 60 personil yang berada di 1 pos pelayanan dan 4 pos pemantauan hingga 8 April 2025. Sejauh ini masih aman dan belum ada kejadian ataupun baik kecelakaan yang terjadi di wilayah Merangin. Untuk petugas kami terbagi di pos Pambang, jadi terdiri dari 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Sementara itu, Babinsa dan 8 petugas kesehatan juga bersiaga secara bergantian di pos pelayanan. Selain perlengkapan medis, juga disiapkan 1 unit ambulans.
Para pemudik diimbau agar berhati-hati dan tetap fokus saat berkendara, serta dapat memanfaatkan 5 pos di Merangin untuk beristirahat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, arus balik di lintas tengah Sumatera Kabupaten Sarolangun dari arah Padang menuju Jakarta terpantau lancar. Tak hanya menjadi lintasan pemudik, jalan lintas ini juga diperuntukkan untuk distribusi logistik dan kegiatan ekonomi. Ruas jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Sarolangun masih menjadi jalan pilihan utama pemudik baik saat arus mudik maupun balik lebaran. Tak hanya menjadi lintasan pemudik, jalan penghubung antar Kabupaten Sarolangun dengan Provinsi Sumatera Selatan ini juga untuk distribusi logistik dan kegiatan ekonomi. Kepala Pos Ketupat 2025 Polres Sarolangun, Ibtu Fedrik Aritonang mengatakan, ruas Jalinteng Sumatera Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu koridor strategis yang menghubungkan berbagai daerah di Sumatera. Berdasarkan pantauan tim di Pospam, puncak arus balik lebaran pada tahun ini terjadi pada Senin malam. Saat ini untuk arus mudik yang mana kita pantau mulai nampak kelihatan arus mudik dari Padang ke Jakarta. Dan untuk dari Jakarta kita perkirakan sudah menipis. Namun untuk tingkat puncaknya kita perkirakan malam ini. Keberhasilan pengamanan arus mudik dan balik di wilayah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari kerjasama lintas sektor. Selain personil polisi dan TNI, pengamanan arus mudik dan balik juga dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5.000 penumpang terpantau di Bandara Sultan Taha Jambi pada puncak arus balik lebaran Idul Fitri. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Asar Fatalagi. Ya, selamat sore Asar. Asar, bagaimana pantauan arus balik di Bandara Sultan Taha Jambi? Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di Bandara Sultan Taha Jambi, di mana dapat saya laporkan 7 hari pasca puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi terpantau ramai lancar. Di mana hal ini dipastikan dari hasil pantauan petugas Bandara Sultan Taha Jambi dengan adanya peningkatan penjualan tiket penerbangan pesawat dari luar daerah Provinsi Jambi maupun yang akan berangkat dari Provinsi Jambi ini sendiri. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun mengatakan bahwasanya untuk hari ini diperkirakan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 5.000 lebih dari data yang telah diperoleh sementara. Dari 5.000 penumpang ini sendiri tercatat ada yang melakukan pemberangkatan ke luar daerah maupun datang ke Provinsi Jambi ini sendiri. Sementara itu, menurut data petugas bandara pada hari Minggu kemarin, ada peningkatan jumlah penumpang berkisar 4.983 penumpang. Dari 4.983 penumpang ini sendiri, 2.464 diantaranya merupakan penumpang yang melakukan pemberangkatan ke luar daerah dan 2.519 penumpang yang datang ke Provinsi Jambi. Peningkatan ini terjadi sejak dari hari Sabtu, Minggu, dan hari ini. Demikian. Lalu bagaimana prediksi apakah arus balik di Bandara Sultan Taha Jambi masih terjadi mengingat ada beberapa pemudik yang juga tidak mendapatkan tiket, Asar? Ya, menurut pantauan petugas bandara, diprediksi peningkatan jumlah penumpang masih akan terjadi pada esok hari atau hari Selasa pada tanggal 8 April 2024. Namun dibandingkan dengan hari ini dan kemarin, peningkatan jumlah penumpang pada esok tidak begitu signifikan. Ingat sebagian masyarakat telah melakukan aktivitas bekerja seperti biasanya. Sementara itu, petugas bandara juga mengantisipasi adanya lonjakan penumpang dengan menambah sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi, di mana sejak 2 hari terakhir ini aja secara khususnya sebanyak 30 penerbangan terjadi pada hari Minggu kemarin, dan hari ini sebanyak 32 penerbangan yang terjadi di Bandara Sultan Taha Jambi. Petugas bandara juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah untuk datang lebih awal dan mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan ke luar daerah. Demikian. Ya, terima kasih Asar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pada arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah, jumlah penumpang di Pelabuhan Roro, Kota Kuala Tungkal mengalami peningkatan. Padatnya arus balik dengan tujuan Kota Batam terjadi sejak 2 hari terakhir. Koordinator Pelabuhan Roro Tungkal Abdi Iskandar mengatakan, aktivitas arus balik maupun mudik Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan aman dan lancar. Sejak 1 hari pasca Idul Fitri, jumlah penumpang menuju Batam mengalami peningkatan. Selain terjadi lonjakan penumpang, jumlah kendaraan juga meningkat dari hari-hari biasanya. Pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan KSOP telah memberangkatkan kapal penumpang gratis untuk 130 orang penumpang. Kami melaporkan arus balik Lebaran H+7 di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Saat ini sudah terjadi lonjakan yang mau pulang ke Batam. Beberapa hari ini sudah terjadi lonjakan. Sampai saat ini penumpang belum ada yang terlantar di pelabuhan. Ada program dari pemerintah arus mudik Lebaran gratis yang kita melayangkan surat ke KSOP sehingga KSOP memberikan kapal bantuan yang sudah kita berangkatkan tadi pagi berjumlah penumpang 130 orang. Penumpang dan kendaraan yang berangkat menuju Batam tidak hanya didominasi oleh warga lokal, namun berasal dari berbagai daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pasca Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Informasinya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pasca pergeseran logistik hasil pleno di tahap PPK, KPU Bungo langsung menggelar tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara PSU Pilkada. Usai menggelar PSU pada 5 April lalu dan pergeseran logistik hasil pleno di tingkat PPK, KPU Bungo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PSU Pilkada. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, rapat pleno terbuka ini dilakukan pasca amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU ini diharapkan dapat berlangsung aman, tertib dan lancar. Calon kepala daerah dan tim pemenangan harus menerima hasil penghitungan suara. Alhamdulillah, tanggal 6 kemarin kan sudah melakukan pleno secara berjenjang di tingkat kecamatan. Pada tanggal 6 itu, alhamdulillah di 8 kecamatan sudah selesai semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pleno di tingkat kabupaten. Karena sesuai dengan tahapan juga yang ditentukan di dalam regulasi bahwa tahapan pleno untuk di tingkat kabupaten itu dilaksanakan pada tanggal 7. Rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Bungo ini dijaga ketat oleh TNI dan polisi. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. 7 hari pasca Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Tingginya harga bahan pokok tidak mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Morosaba, Dedi Saputra mengatakan, harga sejumlah bahan pokok hingga saat ini masih terpantau tinggi. Salah satu komoditas bahan pokok yang masih menunjukkan harga tinggi, yakni ayam potong dan cabai. Saat ini harga ayam potong masih di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah dan rawit di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Berbeda dengan harga ayam potong dan cabai, harga bawang putih dan merah justru mengalami penurunan. Harga bawang merah saat ini hanya Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga bawang putih di harga Rp45.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram. Dedi Saputra memprediksi masih tingginya harga sejumlah bahan pokok disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pasokan yang belum stabil dan tingginya permintaan selama dan sesudah Lebaran Idul Fitri.
Ya 38-40 ribu, hari ini angka 35 ribu. Kalau untuk kebutuhan pokok yang lain seperti bawang, minyak sayur dan cabai merah itu stabil. Cuman ada kenaikan aja di cabai setan, Mak. Yang kemarin 80, hari ini 100 ribu. Meski harga bahan pokok masih tinggi, namun tidak mempengaruhi tingkat permintaan dan pembelian masyarakat. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menghimbau pedagang agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok. Himbauan itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan harga bahan pokok di pasaran tetap aman dan stabil. Peringatan Hari Besar Keagamaan biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pedagang untuk berlaku curang dengan melakukan penimbunan bahan pokok. Agar persoalan tersebut tidak terjadi, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal mengimbau pedagang agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok. Imbauan itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan harga bahan pokok di pasaran tetap aman dan stabil. Meski belum ada kenaikan harga bahan pokok pasca Idul Fitri, namun Dewan tetap melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar. Dewan akan bekerja sama dengan Perum Bulog Kerinci untuk menjaga ketersediaan bahan pokok tetap aman di pasaran. Sementara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penimbunan bahan pokok, Dewan akan selalu berkoordinasi dengan pihak Kejari, Polres, serta Kodim 0417. Sementara ketika kami lakukan pengecekan, kami rasa belum ada yang langka. Ya, masih stabil, harganya juga masih stabil. Namun kami tetap melakukan pengawasan ini. Kami juga mengharapkan kepada aparat penegak hukum kalau ada yang menaikkan harga seenaknya saja, itu agar dapat kita tindak lanjuti. Saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram, harga bawang merah Rp20 hingga Rp24.000 per kilogram, dan gula pasir dijual di harga Rp14.000 per kilogram. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Produksi padi pada panen raya kali ini diprediksi meningkat. Hal ini dikarenakan baiknya cuaca mulai dari musim tanam hingga panen. Sejak 2 bulan terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim panen raya padi. Di musim panen ini diprediksi produksi meningkat dari tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, mengatakan, puncak musim panen berlangsung hingga April 2025. Peningkatan produksi ini sejalan dengan luas area panen yang juga meningkat. Prediksi panen diperkirakan tembus 27.000 ton gabah kering panen dengan total luasan 5.400 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Sunarno menambahkan, faktor penunjang peningkatan produksi panen ini dipengaruhi oleh cuaca yang bersahabat hingga penanggulangan hama yang cepat teratasi. Pihaknya juga berupaya meningkatkan indeks pertanaman padi dengan memfokuskan kegiatan brigade pangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 300 dalam setahun. Nantinya hasil panen ini bakal dijual ke Perum Bulog Kuala Tungkal. Panen alhamdulillah sudah dimulai dari bulan Februari ini, Maret, dan nanti puncaknya di April. Alhamdulillah kita bisa panen insya Allah itu seluas 5.400 sekian dengan prediksi kurang lebih 27.000 ton nanti gabah kering panen. Sunarno berharap pada masa tanam nantinya cuaca tetap bersahabat agar hasil produksi padi tetap melimpah. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, omset pelaku UMKM di Kabupaten Batanghari meningkat signifikan saat libur Lebaran. Informasi selanjutnya, Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengingatkan ASN untuk tidak menambah hari libur usai cuti bersama Lebaran tahun 2025. ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan.
Usai libur bersama Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Kerinci berkomitmen untuk menjaga kedisiplinan ASN-nya. Seluruh ASN di lingkup Pemkab Kerinci diwajibkan kembali masuk kerja pada Selasa, 8 April 2025. Wakil Bupati Kerinci Murizon mengatakan Pemkab Kerinci tidak akan memberi toleransi bagi ASN yang menambah libur tanpa izin resmi. ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Untuk memastikan kedisiplinan ASN, Pemkab Kerinci akan melakukan inspeksi mendadak pada hari pertama masuk kerja. Sidak itu bertujuan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca cuti Lebaran. Sudah kami sampaikan di waktu safari Ramadan dan juga waktu open house pada hari raya pertama, kami mengharapkan melalui OPD masing-masing, melalui kepala dinas, ini mohon ditegaskan kepada OPD-OPD kita bahwa untuk hari pertama nanti melaksanakan atau masuk kantor atau minggu pertama, nanti tim pemerintah Kabupaten Kerinci dari BKD Inspektorat akan melaksanakan sidak atau pemantauan ke tempat kantor dan OPD-OPD masing-masing. Murizon berharap seluruh ASN menunjukkan integritas dan profesionalisme sebagai pelayan masyarakat agar roda pemerintahan dan pelayanan kembali berjalan normal tanpa ada hambatan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, wisata dadakan yang beroperasi di depan kantor Bupati Merangin Lama selama libur Lebaran membawa berkah bagi para pedagang. Aneka kuliner hingga wahana bermain anak-anak berbaris di jalur 3 Jalan Lintas Sumatera di depan kantor Bupati Merangin Lama selama libur Lebaran. Para pengunjung silih berganti memadati wisata dadakan yang berada di tengah kota Bangko ini. Salah seorang pedagang, Yati, mengatakan tempat wisata dadakan ini membantu perekonomian masyarakat setiap tahunnya. Yati dan suaminya menjual sate padang dan es kelapa muda dengan harga Rp15.000 per porsi. Selama libur Lebaran ini, dalam sehari Yati dapat menjual sate sebanyak 100 porsi. Penjualannya alhamdulillah saya pribadi merasa terbantu dengan adanya momen Lebaran yang cukup lumayan ramai. Gitu. Kalau untuk berapa persen sih kurang apa juga, cuman intinya ada lumayan lah kayak gitu ya. Hal yang sama juga dirasakan oleh pedagang lainnya, Syahrul, yang menjual sosis, kentang, dimsum, dan sebagainya dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi serta berbagai minuman. Pada hari pertama penjualan mampu meraih omset Rp600.000. Ketika penjualan ramai, omset yang diraih mencapai Rp2 juta per hari. Ya, tiap tahun pasti di sini terus, tiap tahun di sini ramai terus di sini. Pengunjungnya dari mana aja, Bang, setahu Bang? Ini ada yang ada yang dari Purwokerto, dari Kerinci, dari Trantran, banyak juga ke sini. Para pengunjung wisata dadakan ini tidak hanya dari kota Bangko, tetapi juga dari beberapa kabupaten tetangga seperti Sarolangun dan Bungo. Wisata dadakan ini buka sampai tanggal 6 April tahun 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Tempat wisata dadakan ini cocok untuk masyarakat lokal yang tidak punya waktu banyak untuk pergi ke objek wisata yang jauh. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Berita selanjutnya, saudara. Momentum libur Lebaran Idul Fitri tahun ini membawa berkah bagi pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Batanghari. Omset penjualan pedagang kecil mengalami peningkatan signifikan selama berjualan di titik lokasi wisata yang ada di daerah sekitar. Libur Lebaran Idul Fitri menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil meraup keuntungan yang berlimpah. Tidak sedikit dari mereka mencoba peruntungan dengan berjualan di sekitar lokasi wisata yang ada di Kabupaten Batanghari. Bahkan, selama berjualan, pedagang kecil tersebut mendapatkan omset penjualan berkali lipat. Hal tersebut diakui salah satu seorang pedagang bakso keliling, Herman. Di momentum libur Lebaran ini, penghasilan yang diperoleh dari berjualan mencapai Rp700.000 hingga Rp1.500.000 per hari. Keuntungan dari penjualan di liburan ini pun menjadi keberkahan tersendiri jika dibandingkan hari-hari biasa yang hanya mencapai Rp500.000. Selama libur Fitri sangat meningkat, Bang. Dari hari biasa pendapatan offset 700 sampai 1,5 juta. Ini saya dari Sungai Duren, Bang. Memang setiap Lebaran kami lari ke daerah, Bang, jualan. Herman juga mengatakan setiap tahunnya di libur Lebaran atau liburan panjang selalu berjualan di lokasi wisata
karena lokasi tersebut ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Air terjun Telun Berasap di Kabupaten Kerinci menjadi destinasi wisata favorit saat libur Lebaran. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari Ini. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Taman Rimba Jambi menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup diminati wisatawan. Tak hanya yang berasal dari kota Jambi, namun juga yang berasal dari luar kota Jambi. Beginilah suasana Taman Rimba Jambi saat libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Banyak masyarakat yang berkunjung bersama keluarga untuk melihat berbagai satwa langka. Taman Rimba Jambi menjadi destinasi wisata yang cukup diminati banyak orang untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Bahkan ada banyak wisatawan dari luar kota Jambi seperti Kabupaten Bungo, Sarolangun, dan Muaro Jambi. Salah seorang pengunjung dari Kabupaten Bungo, Riki, yang datang ke Taman Rimba bersama anak dan keluarganya mengatakan, Taman Rimba Jambi sudah sangat baik, namun koleksi satwa harus ditambah sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang berkunjung. Dari Bungo, Muara Bungo. Dari Muara Bungo jauh bang ke sini bang? Iya. Tujuannya memang liburan ke Taman Rimba atau gimana bang? Tujuannya tempat mertua sekalian berlibur lah sama keluarga sama anak-anak ini. Oh, sejak kapan kita di sini bang? Sejak Lebaran 2 hari udah di sini. Bang, gimana bang dengan kondisi Taman Rimba nih bang? Ya alhamdulillah cukup bagus lah. Cuma untuk satwanya kurang lengkap di sini. Berdasarkan catatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Rimba Jambi, selama libur Lebaran ini sudah 10.000 lebih pengunjung yang membeli tiket. Diperkirakan ini akan masih bertambah hingga libur Lebaran selesai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dalam momen libur Lebaran, sejumlah objek wisata di Kabupaten Kerinci menjadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satunya yang ramai dikunjungi adalah air terjun Berasap di Kecamatan Gunung Tujuh. Sepekan libur Lebaran tahun 2025, sejumlah objek wisata di Kabupaten Kerinci masih ramai dikunjungi warga. Salah satunya destinasi wisata yang menjadi favorit warga adalah air terjun Telun Berasap yang berada di Kecamatan Gunung Tujuh. Setiap harinya, ribuan warga dari dalam dan luar daerah Kabupaten Kerinci berwisata ke air terjun yang berada di bawah kaki Gunung Tujuh ini. Pengelola objek wisata air terjun Telun Berasap, Armen, mengatakan, selama libur Lebaran, jumlah pengunjung di objek wisata air terjun Telun Berasap mencapai 2.000 orang per hari. Para pengunjung tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Kerinci, namun juga dari berbagai daerah tetangga, seperti dari Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Sumatera Barat. Cukup meningkat, mungkin dikarenakan cuaca yang mendukung, dan itu kurang lebih dari pengunjung itu sudah mencapai 2.000-an. Biasanya untuk yang Lebaran 345 itu terjadi lonjakan atau titik tertingginya. Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Pekanbaru, Wia, mengatakan sengaja datang bersama keluarganya untuk menikmati keindahan objek wisata di Kerinci, khususnya panorama alam air terjun Telun Berasap. Kami dari Pekanbaru datang ke wisata ini untuk melihat air terjun. Keistimewaannya adalah air terjun yang berasap. Semoga wahana ini tidak macet parkirannya. Payah untuk cari parkir di sini. Untuk dapat menikmati objek wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Dengan harga yang terjangkau, wisatawan dapat menikmati panorama alam yang indah dengan berbagai spot foto yang menarik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait wisata saudara, objek wisata Pondok Buluh di Desa Muara Cuban, Kecamatan Batang Asai, selama libur Lebaran ramai dikunjungi para wisatawan lokal dan luar daerah. Objek wisata ini memadukan keindahan alam dengan pesona pemandangan matahari terbit.
Kecamatan Batang Asai salah satu kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang memiliki pesona alam yang sangat luar biasa. Salah satunya objek wisata Pondok Bulu yang baru setahun lalu dikelola dan dibangun oleh pemerintah desa Muara Cuban bertempat di lereng Bukit Rayo Batang Asai. Bukit Rayo menyuguhkan berbagai pemandangan yang sangat menawan dan menakjubkan, terutama di sore hari dan pagi hari. Keindahan alam dari puncak ketinggian ini bisa memanjakan mata para pengunjung, sembari bersuah foto berlatar belakang keindahan Bukit Berawan. Kepala Desa Bukit Suban Julius Rangga Saputra mengatakan, selama setahun ini, pemerintah desa terus melakukan pembenahan, serta menambah berbagai fasilitas seperti kolam mandi di lereng Bukit Rayo, serta menyediakan penginapan berupa villa yang terbuat dari bulu, termasuk sarana dan prasarana penunjang lainnya. Lebaran ini pengunjung membeludak. Lebaran kedua dan ketiga itu pengunjung sudah mencapai 10.000 pengunjung. 4, 5, 6 sampai hari Minggu nanti akhir libur bisa mencapai 15.000 pengunjung. Selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sekitar 15.000 lebih pengunjung dari berbagai wilayah dalam Kabupaten Sarolangun dan luar daerah berkunjung menikmati panorama dan wahana objek wisata Pondok Bulu sebagai destinasi wisata alam unggulan Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.